Halo, saya Hendriana Mefrenanda, NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, baik, dalam video kali ini kita akan membahas jawaban dari perilaku konsumen, di mana di sini merupakan ujian tengah semester. Baik, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Nah, baik, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau organisasi, dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan dan membuang produk, layanan, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau consumer behavior adalah kegiatan atau proses yang berhubungan dengan bagaimana dan mengapa pelanggan memilih, membeli, dan menggunakan suatu produk atau layanan demi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan lainnya. Lalu, menurut Ujang Sumarman, karakteristik kepribadian digolongkan menjadi yang pertama. Poin pertama, kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Kepribadian menunjukkan karakteristik yang terdalam pada diri manusia yang merupakan gabungan dari banyak faktor yang unik. Karena itu, tidak ada dua manusia yang sama persis, yang ada mungkin dua manusia yang memiliki kesamaan dalam satu karakteristik, tetapi pada karakteristik lainnya mungkin berbeda. Nah, kepribadian merupakan konsep yang berguna karena memungkinkan kita untuk menggolongkan konsumen ke dalam berbagai kelompok yang berbeda atas dasar suatu atau beberapa sifat. Nah, poin yang kedua, kepribadian menunjukkan konsisten dan berlangsung lama. Di mana di sini suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Walaupun para pemasar tidak dapat merubah kepribadian konsumen supaya sesuai dengan produk mereka, jika mereka mengetahui sifat-sifat, mereka dapat berusaha menarik perhatian kelompok konsumen yang menjadi target mereka melalui sifat-sifat relevan yang menjadi karakteristik kepribadian kelompok konsumen yang bersangkutan. Walaupun kepribadian konsumen mungkin konsisten, perilaku konsumsi mereka sering sangat bervariasi karena berbagai faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasional yang mempengaruhi perilaku. Kemudian poin yang ketiga, kepribadian dapat berubah, di mana di sini kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan secara berangsur-angsur. Kemudian soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang saya ketahui. Nah, baik, keterlibatan involvement adalah satu motivasi yang menggerakkan serta mengarahkan proses kognitif dan perilaku konsumen pada saat mereka membuat keputusan. Lalu konsumen dapat menerjemahkan banyak informasi yang diperoleh dari iklan atau brosur. Konsumen juga dapat meluangkan waktu dan tenaga lebih dalam mengintegrasikan informasi pada produk tersebut untuk mengevaluasi mereka dan menetapkan keputusan pembelian. Terdiri dari keterlibatan tinggi atau high involvement dan keterlibatan terendah atau low involvement. Persepsi konsumen yang saya ketahui, yang pertama, tahap exposure, di mana konsumen menerima informasi melalui panca indera. Kemudian yang kedua, tahap perhatian, konsumen berusaha mengalokasikan kemampuan memproses rangsangan.
Lalu yang ketiga, tahap pemahaman. Konsumen menyusun dan menginterpretasikan informasi untuk mendapatkan arti tentang informasi tersebut. Nah, yang ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Baik, high involvement konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Sedangkan pada low involvement, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh produk high involvement adalah pembelian rumah dan pembelian telepon cerdas, sedangkan contoh produk low involvement adalah pembelian garam, meja, dan pembelian air minum dalam kemasan. Lalu soal yang keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk memengaruhi keputusan saya membeli suatu produk. Nah, yang pertama, tahapan persepsi konsumen terhadap produk sepatu olahraga. Baik, tahap exposure, konsumen menerima informasi melalui panca indera. Contohnya, ketika menonton sebuah iklan suatu produk sepatu olahraga di televisi. Kemudian yang kedua, tahap perhatian. Konsumen berusaha mengalokasikan kemampuan proses rangsangan. Contohnya, konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga berusaha memusatkan perhatiannya terhadap iklan sepatu tersebut. Lalu yang ketiga, tahap pemahaman. Nah, konsep penyusun dan menginterpretasikan informasi untuk mendapatkan arti tentang informasi tersebut. Contohnya, konsumen memprioritaskan informasi tentang kualitas sol, harga, dan model sepatu. Contohnya, dan model sepatu olahraga tersebut untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan akhir untuk membeli produk tersebut. Lalu yang kelima, soal yang kelima ada apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Gaya hidup konsumen dapat berubah, tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan pada umumnya tetap seumur hidup setelah sebelumnya dibentuk di masa kecil. Nah, adapun perubahan itu terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen dapat berubah akibat pengaruh lingkungan. Contohnya, konsumen yang memiliki kelas sosial yang tinggi cenderung membeli produk-produk yang mahal. Lalu yang keenam, ini ada soal. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Sikap dan perilaku sering dikatakan berkaitan erat, dan hasil penelitian juga memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku. Antara sikap dan perilaku terdapat satu faktor psikologis yang harus ada agar keduanya konsisten, yaitu yang pertama, niat. Antara sikap dan perilaku terdapat satu faktor yang pertama yaitu niat, intention. Misalnya, jika sikap konsumen dari segmen pasar tertentu yang telah diidentifikasi menginginkan produk yang mudah dibawa dan mampu menyelesaikan segala persoalan untuk produk komputer, laptop. Nah, maka strategi promosinya harus menekankan pada pengembangan mobilitas dan penyelesaian persoalan dengan cepat. Demikian juga untuk segmen pasar yang lain, pengembangan produk harus menyesuaikan sikap konsumen agar tujuan promosi atau pemasaran dapat tercapai. Nah, soal yang ketujuh, coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah menonton ketiga iklan tersebut, apakah
Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban saya dan dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan sikap, dan perilaku konsumen. Lalu yang ketujuh ini ada iklan yang pertama itu Safi, di mana persepsi dari desainnya menarik, terus lalu kepercayaannya karena produk ini membuat saya cocok dengan kebutuhan kulit saya. Lalu yang kedua ada iklan Lemonilo, di mana persepsi dari bentuk minyak berbeda, kemudian kepercayaan karena tidak mengandung banyak pengawet. Nah, kemudian yang ketiga ada Sampo Health Shoulder, di mana persepsinya bentuknya atau desainnya yang unik, kemudian kepercayaan karena sesuai dengan kebutuhan kulit kepala saya. Lalu yang kedelapan, coba Anda tunjukkan satu iklan ketiga orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut. Apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli suatu atau jika tidak berminat untuk membeli. Setelah itu saya jelaskan rangkuman jawaban mereka. Nah, lalu yang pertama, jawaban dari nomor 8 yaitu video iklan Top Coffee. Rata-rata ketiga orang tersebut berpendapat bahwa Top Coffee mempunyai aroma dan rasa yang khas karena mengandung dua jenis kopi terbaik di dunia, yaitu Robusta dan Arabica. Mereka juga berminat membeli dan mengonsumsi Top Coffee untuk menemani waktu luang di saat santai. Kemudian yang ke-9, apa yang diusulkan oleh Daniel Kahneman mengenai fungsi dari sikap konsumen. Nah, Daniel Kahneman mengklasifikasikan 4 sikap, yaitu yang pertama fungsi utilitarian adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip dasar imbalan dan hukuman. Di sini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi ekspresi nilai, di mana konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merek produk. Kemudian mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, fungsi mempertahankan ego. Nah, sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Kemudian yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan dapat membantu konsumen mengurangi ketidakpastian dan kebingungan dalam memilah-milah informasi yang relevan dan yang tidak relevan dengan kebutuhannya. Kemudian yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Nah, baik, di sini ada pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen. Yang pertama, fungsi deklaratif, fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Arti subjektif ini adalah pengetahuan seseorang tersebut mungkin tidak selalu harus sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Misalnya, kacang kedelai adalah bahan baku untuk membuat tempe dan tahu. Kemudian yang kedua, pengetahuan prosedur. Pengetahuan bagaimana cara membuat kacang kedelai menjadi tempe dan tahu. Pembagian di atas merupakan pembagian secara umum. Women dan minor membagi pengetahuan konsumen menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengetahuan objektif, subjektif, informasi mengenai pengetahuan lainnya. Kemudian yang ke-11, coba saudara jelaskan 5 barang yang ada di rumah
Anda yang melibatkan high involvement dalam membelinya dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Baik, yang pertama ada kendaraan bermotor, mempermudah kita untuk berpergian, kemudian TV untuk hiburan keluarga, kemudian yang ketiga kompor gas untuk memasak, kemudian yang keempat lemari es untuk menyimpan makanan, kemudian yang kelima ada mesin cuci atau untuk mencuci pakaian, kemudian yang ke-12 generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai agent. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul. Nah, lebih sering menghabiskan waktu sendiri dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Nah, baik, generasi Z suka berbelanja di toko offline sebagai kegiatan sosial. Namun generasi ini juga salah satu generasi yang paling memanfaatkan gawai mereka untuk mencari produk yang ingin dibeli. Generasi Z seringkali mencari produk secara online dan membelinya di toko offline bersama teman-temannya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu menunggu belanjanya tiba di rumah kalau membeli online. Di sisi lain, generasi Z yang touch savvy ini juga merupakan salah satu generasi yang paling aktif berinteraksi dengan brand favorit mereka secara online. Saya bisa mendekati generasi Z dengan meningkatkan interaktivitas di platform-platform online seperti media sosial. Selain itu, generasi Z juga menuntut kualitas dan kemudahan berbelanja multi-platform. Artinya, brand perlu memfasilitasi transisi berbelanja di toko online ke offline yang lebih mudah dan menawarkan berbagai layanan pendukung seperti COD. Kemudian yang ke-13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumsinya. Baik, dari nilai budaya, sudah banyak contoh budaya yang berubah akibat perubahan sosial budaya. Dari perayaan yang sebelumnya tidak ada di Indonesia seperti Valentine, budaya merayakan ulang tahun sebagainya. Selain itu, banyak anak muda yang suka budaya Jepangan seperti cosplay, dan budaya makanan juga berpengaruh. Yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelum perilaku konsumen. Tugas yang sebelumnya dikerjakan yaitu merangkum setiap materi di akhir pertemuan, kemudian record link YouTube, dikirim ke Facebook, WA, serta membuat persepsi tentang barang yang ada di rumah dengan melihat barang tersebut masuk ke dalam high involvement produk atau low involvement produk. Kemudian record link YouTube, dikirim ke grup FB dan grup WA. Nah, baik, cukup sekian dari saya. Kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.